Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan mulia ini saya bisa mempresentasikan atau menyimpulkan mata kuliah e-commerce mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nasrullah, saya dari kelas A Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 pada mata kuliah e-commerce. Pertemuan pertama, definisi e-commerce. E-commerce adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Namun berbagai ragam pengertian atau definisi dari e-commerce tergantung cara pandang setiap orang yang memanfaatkannya. Model e-commerce mencakup banyak hal. Untuk membedakannya dibagi menjadi beberapa tipe, diantaranya business to business atau B2B, business to consumer B2C, business to government B2B, consumer to consumer C2C, and mobile commerce M-commerce. Jadi aktivitas perdagangan konvensional tidak jauh berbeda dengan perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce. Berbagai tahapan-tahapan yang dilalui dalam aktivitas tertentu menjadikan istilah ini disebut proses bisnis. Pertemuan kedua, filosofi peranan elektronik commerce dalam kerangka bisnis perusahaan. Pengertian ini merupakan hal yang sangat sempit jika dilihat dari karakteristik dan potensi bisnis yang ditawarkannya. Secara prinsip, potensi e-commerce berada dalam sebuah spektrum dengan dua buah titik ekstrim. Titik ekstrim pertama adalah kemampuan e-commerce untuk menjadi follower. Dalam arti kata, menirukan bagaimana bisnis konvensional dilakukan ke dalam sebuah arena baru di dunia maya. Pada sistem ekstrim yang lain, e-commerce dikatakan memiliki kemampuan untuk mentransformasikan karakteristik bisnis konvensional menjadi model bisnis yang sama sekali baru. Dua buah titik ekstrim di atas, selain membentuk sebuah spektrum e-commerce, secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana sebuah dunia baru dengan cara-cara atau mekanisme pertukaran barang atau jasa yang sama sekali baru telah terbentuk. Secara mendasar, telah terjadi pergeseran paradigma di berbagai aspek kehidupan. Pertemuan yang ketiga, mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis. Mempelajari e-commerce sebenarnya cukup mudah karena tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana perdagangan atau bisnis selama ini dijalankan. Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh konsumen di dunia maya. Arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet. Yang pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya atau online AdSense. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang atau jual beli yang akan dilakukan. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional seperti telepon ataupun jalur internet seperti mail, telekonferensi, chatting, dan lain-lain. Telah dijelaskan di atas, proses terjadi dalam perdagangan elektronik kurang lebih sama. Elemen pertama adalah proses yang berkaitan dengan produk atau jasa fisik, biasanya akan melalui rantai nilai atau value chain. Pertemuan keempat, 4 tipe aplikasi e-commerce. Berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan e-commerce dapat dikategorikan menjadi 4 tipe: e-market, customer care, vendor management, and extended supply chain. E-market atau internal market didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Yang kedua, customer care. Tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Yang ketiga, vendors management. Hakikat dari sebuah bisnis melakukan transformasi atau bahan mentah, di mana bahan mentah ini dijadikan sebuah produk
atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier atau bahan mentah tersebut. Standard. Yang keempat, standard supply chain. Supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk ditawarkan kepada calon konsumen. Proses generik yang bisa dilakukan dalam supply chain adalah pengadaan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah menjadi bahan baku, penyimpanan bahan baku atau jadi distribusi, pemasaran dan penjualan, serta pelayanan purna jual. Pertemuan kelima, proses bisnis dalam kerangka e-commerce. Dari berbagai jenis proses bisnis yang ada, aktivitas transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli merupakan hal yang mendasar yang harus dipahami oleh praktisi bisnis. Pembelian antara dua entiti bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu seperti EDE, Electronic Data Interchange, atau extranet. Di dalam proses bisnis ini ada 4 aliran entiti yang harus dikelola dengan baik. Yang pertama, flow of goods atau aliran produk. Yang kedua, flow of information atau aliran informasi. Yang ketiga, flow of money atau aliran uang. Yang keempat, flow of documents, aliran dokumen. Fasilitas e-commerce yang ada harus dapat mensinkronisasikan keempat aliran tersebut sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik. Pada tahapan ini, penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau konsumen atau komunikasi seperti keluhan terhadap kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, serta diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik-baik. Oke. Target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pertemuan ke-6, evolusi elektronik bisnis di perusahaan Berkshire. Secara alami, perusahaan konvensional yang berniat untuk mengimplementasikan e-bisnis biasanya akan melalui tahapan evolusi. Perubahan secara perlahan-lahan merupakan suatu kewajaran karena selain manajemen tidak mau mengambil risiko besar, biasanya yang bersangkutan masih ingin melihat seberapa visible medium internet dimanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja bisnisnya atau wait and see. Browser. Pada tahap pertama, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi atau marketing. Istilah browserware sendiri memiliki makna dipergunakan internet sebagai sarana untuk mengembangkan browser elektronik, customer interactivity. Sesuai dengan namanya, pada tahapan berikut perusahaan mulai mengembangkan kemampuan aplikasi situsnya untuk memungkinkan terjadi komunikasi dua arah atau dialog antara perusahaan dengan para konsumennya atau calon pelanggan. Transaction enabler. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan suatu aplikasi yang memungkinkan terjadi transaksi bisnis secara elektronik atau e-commerce. One-to-one relationship. Pengembangan infrastruktur e-bisnis selanjutnya adalah untuk menuju kepada apa yang diistilahkan sebagai one-to-one relationship, yaitu mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Pertemuan yang ke-7, arsitektur bisnis dan teknologi dalam pengembangan e-commerce. Dalam berbagai teori manajemen dikatakan bahwa skenario pengembangan teknologi informasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Prinsip pokok yang harus dijalani dalam fase ini adalah mensimulasikan secara konsep bagaimana e-commerce memberikan kontribusi terhadap penciptaan produk atau jasa yang dapat meningkatkan nilai dan kepuasan konsumen. Seringkali di dalam menentukan proses bisnis atau model bisnis yang diinginkan, perusahaan tidak harus mulai dari nol.
perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan metode pengembangan sistem dengan teori-teori lama harus mulai memikirkan untuk melakukan migrasi ke sistem yang baru. Aset-aset teknologi kuno, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, harus mulai diganti dengan tipe teknologi baru untuk menjawab tantangan bisnis yang ada. Setelah tadi penjelasan atau kesimpulan dari mata kuliah e-commerce pada pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, cukup saya berterima kasih banyak. Wallahul muwaffiq bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.